Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang peran media dalam pemberitaan krisis kudeta Myanmar tahun 2021. Yang pertama, kita membahas tentang negara Myanmar. Di sini saya membagi menjadi dua bagian, yakni letak geografis dan juga sistem demokrasi Myanmar. Yang pertama, tentang letak geografis. Terletak di Asia Tenggara, Myanmar berbatasan dengan Thailand dan Laos di bagian timur, Republik Rakyat Cina di bagian utara, serta Bangladesh, India, dan Teluk Benggala di sebelah barat. Wilayah Myanmar terdiri dari 7 state atau berdasarkan etnik grup mayoritas dan 7 division berdasarkan heterogenitas yang terbagi atas berbagai township yang kemudian terbagi lagi atas ward atau village. Penduduk Myanmar termasuk sejumlah besar warga Cinanya berasal dari suku Mongoloid. Selebihnya merupakan imigran India, Pakistan, dan sejumlah kecil orang Eropa. Yangon, ibu kota Myanmar, selain menjadi pusat pemerintah, merupakan pelabuhan utama negeri ini, juga pusat perdagangan dan industri serta induk jaringan transportasi dan komunikasi negara Myanmar. Sejak tahun 2005, ibu kota Myanmar direncanakan akan dipindahkan ke Pinmana karena dianggap lebih strategis berada di tengah-tengah Myanmar. Yangon terkenal dengan monumen pagoda Seu Dagon yang berlapis emas dengan ketinggian mencapai 112 meter. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem demokrasi Myanmar. Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris dan pada awal kemerdekaannya pada tahun 1948 bernama Burma. Myanmar sempat menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi pada saat di bawah pemerintahan sipil UNU, di mana Myanmar pada saat itu juga menjalankan sistem parlementer. Pada pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh UNU, selama UNU menjabat, banyak muncul para pemberontak yang kontra terhadapnya. Hal ini menjadikan Myanmar pada saat itu Burma berada di posisi kritis dalam segi politik, ekonomi maupun sosial. Desakan kuat oleh warga negara Myanmar untuk menciptakan stabilitas politik direspon oleh pihak militer yang pada akhirnya memberi 2 tahun kesempatan kepada pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi politik. Setelah diketahui UNU telah gagal dalam pemerintahannya, warga Myanmar yang pro terhadap militer dan juga militer Myanmar melakukan kudeta terhadap UNU pada 2 Maret 1962. Tumbangnya rezim UNU merupakan awal mula pemerintah militer di Myanmar. Saat ini bentuk pemerintahan Myanmar adalah junta militer yang dikenal dengan nama junta atau Tatmadaw dan The State Peace and Development Council atau disingkat SPDC, merupakan satu-satunya partai politik di bawah naungan junta militer yang menguasai suara-suara politik di Myanmar. Junta militer adalah suatu bentuk pemerintahan negara Myanmar di mana militer yang menguasai pemerintahan suatu negara.
Berikutnya kita akan membahas tentang kudeta Myanmar di tahun 2021. Yang pertama, tentang pengertian kudeta. Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional, berupa pengambil alih kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang legitimasi pemerintahan, kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Menurut ilmuwan politik dari Universitas Kentucky, Clayton Tyne mendefinisikan kudeta sebagai upaya ilegal dan terbuka oleh militer atau elot lain dalam aparatur negara untuk menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat. Kudeta akan berhasil jika terlebih dahulu bisa melakukan konsolidasi dalam membangun legitimasi sebagai bentuk persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan dari pihak militer dan non-militer. Kudeta merupakan cara bagi seseorang perwira untuk bisa mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa itu disebut kudeta militer. Kudeta militer ini dilakukan saat muncul rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dan berlaku tidak taat. Tanggal 1 Februari 2021, militer Myanmar menangkap sejumlah pemimpin Partai Liga Nasional termasuk Aung San Suu Kyi. Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilih dalam pemungutan suara, meskipun kondisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Myawadai TV militer mengumumkan pengambil alihan tersebut terjadi karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti tuduhan kecurangan tersebut. Militer juga mengatakan pemerintah gagal untuk menunda pemilihan karena pandemi virus corona. Militer mempertahankan tindakannya benar secara hukum, menggunakan konstitusi yang memungkinkan militer untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Namun juru bicara partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan ini adalah kudeta. Dilansir AP News, beberapa ahli mengungkapkan kekhawatiran militer akan bergerak untuk mengganggu status quo di mana para jenderal terus memegang kekuasaan meskipun ada kemajuan menuju demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi Myanmar saat ini, sinyal televisi terputus di seluruh negeri, begitu pula akses telepon dan internet di Naypyidaw, ibu kota Myanmar. Ada pula aturan larangan penerbangan penumpang. Layanan telepon di bagian lain negara itu juga dilaporkan putus meskipun orang masih dapat menggunakan internet. Pada awal 2021, parlemen dijadwalkan menyetujui pembentukan pemerintahan baru setelah pemilu November 2020 yang dimenangkan oleh partainya Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi. Partai sipil itu meraup 83% kursi di parlemen. Tatmadaw menolak hasil pemilu yang menurut banyak kalangan adalah semacam referendum atas popularitas Aung San Suu Kyi. Sebagai pemimpin partai, dia menjadi pemimpin sipil resmi sejak pemilu 2015. Tanda-tanda akan terjadinya kudeta saat sudah terlihat ketika militer mengajukan penolakan hasil pemilu ke Mahkamah Agung dengan alasan pemilu itu dicurangi. Tentara juga mengancam akan mengambil tindakan dan mengepung gedung parlemen. Militer menangkap sejumlah
pemimpin Partai Liga Nasional termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, anggota kabinet dan kepala daerah, serta politisi, oposisi, penulis, dan aktivis. Kudeta ini akhirnya diumumkan melalui stasiun televisi militer Miwadi TV yang pembaca beritanya menyebut aturan konstitusi 2008 yang membolehkan militer menyatakan keadaan darurat nasional. Yang berikut kita akan membahas tentang peran media dalam pemberitaan krisis kudeta Myanmar. Santau atau Standard Times, ini adalah media massa di Myanmar, mengumumkan percetakan dan penerbitan daring akan dihentikan tepat sebelum terjadinya kudeta pada tanggal 1 Februari 2021. Bahkan selama kudeta berlangsung pun, pihak militer membatalkan izin penerbitan berita oleh organisasi media seperti Myanmar Now, Kit Media, Bizima, dan Democratic Voice of Burma. Hari keempat kudeta Myanmar berjalan, rakyat tak lagi mengakses media sosial secara bebas. Dikutip dari Channel News Asia, provider internet dan perusahaan telekomunikasi setempat memblokir akses ke berbagai media sosial yang berada di bawah bendera Facebook, Messenger, WhatsApp, maupun Instagram. Sejumlah kelompok HAM internasional mengecam keputusan militer yang membatalkan izin penerbitan dan penyiaran media pemberitaan. Tidak hanya itu, pemerintahan militer juga menangkap 2 wartawan lokal dalam kasus terbaru tindakan keras terhadap media sejak 1 Februari, yakni kolumnis untuk situs berita Frontier Myanmar serta komentator di Radio Voice of America bernama Situ Aung Min, dan seorang pekerja lepas yang bekerja untuk layanan berita BBC Burma. Keduanya ditangkap dengan tuduhan penghasutan, penyebaran informasi palsu dan pada unggahan di media sosial, serta mengkritik junta dan mendukung gerakan-gerakan oposisi yang dilarang. Ketakutan pemerintah militer Myanmar terhadap media, entah itu media massa atau media sosial, membuktikan bahwa betapa besar pengaruh media bagi pemerintah, seperti yang dijelaskan oleh Louis Althusser dalam teori analisa media, yang mana media dan kekuasaan negara saling terkait. Posisi media menjadi sangat penting seiring dengan hadirnya banyak media di tengah masyarakat, yang mana media berperan sebagai komunikator serta agen of change, yakni pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi khalayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan maupun pesan-pesan lainnya, dan dapat dijangkau masyarakat secara luas. Yang berikut tentang respon dunia internasional. Yang pertama tentang respon dari Dewan Keamanan PBB yang mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap aksi damai demonstran. Kudeta yang terjadi di Myanmar mendapatkan respon yang beragam dari dunia internasional. Dalam hal ini, Dewan Keamanan PBB yang mengeluarkan pernyataan tegas terkait kudeta militer di Myanmar. Melalui pernyataan hari Rabu 10 Maret 2021, Dewan meminta militer menahan diri dan tidak melakukan kekerasan kepada demonstran. Dewan Keamanan PBB secara khusus mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap aksi damai demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menyerukan pembebasan segera orang yang ditahan. Secara khusus juga menekankan semua pihak untuk menghormati kebebasan fundamental HAM dan penegakan supremasi hukum.
Selain itu, Dewan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pembatasan tenaga medis, anggota serikat pekerja, pekerja media, jurnalis, dan masyarakat sipil. PBB menawarkan solusi alternatif kepada masyarakat Myanmar karena kudeta militer dan kekerasan yang dialami masyarakat Myanmar menyita perhatian dunia internasional. Solusi yang ditawarkan oleh PBB yang pertama adalah mengajak Tatmadaw untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Sedangkan solusi yang kedua yang ditawarkan oleh PBB yakni dibentuknya pemerintahan sementara dengan pemimpin dari pihak netral, bukan dari pihak militer ataupun pihak sipil. Sedangkan solusi yang ketiga yakni melakukan pemilu ulang setelah pernyataan tidak sah. Selain Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat juga ikut mengecam segala upaya untuk menghalangi transisi demokrasi Myanmar atau mengubah hasil pemilu, dan akan mengambil tindakan kepada mereka yang bertanggung jawab jika langkah ini tidak dihentikan, dan mendesak militer mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum serta membebaskan mereka yang ditahan. Yang terakhir, kesimpulan, media memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat global. Setiap jenis media memiliki khalayak yang setia. Peran media dalam kehidupan sehari-hari yakni sebagai komunikator serta agen of change dan sarana interaksi. Kekuatan media sebagai agen diplomasi ini muncul sebagai akibat luasnya cakupan dan kemampuannya dalam membangun citra dan opini publik. Berkaitan dengan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kehadiran media dalam kehidupan masyarakat global sangat penting. Dalam konteks ini, media mampu membingkai kudeta sebagai masalah krusial yang menyangkut keselamatan banyak nyawa. Kudeta yang mencuri pemilihan bebas kedua Myanmar dalam lebih dari setengah abad mengancam untuk membatalkan satu dekade liberalisasi politik dan ekonomi dan meninggalkan negara itu pada belas kasihan rezim militer yang terkenal dengan kebrutalannya di masa lalu. Skala protes menunjukkan bahwa setelah 10 tahun kebebasan relatif dan keterpaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dunia luar berkat media sosial, rakyat Myanmar dan terutama generasi muda yang telah menerima begitu saja kebebasan, bahkan lebih menentang militer memerintah daripada mereka berada di bawah junta sebelumnya. Sanksi ekonomi berbasis luas akan lebih merugikan penduduk daripada rezim, dan dampak sanksi yang ditargetkan tentu akan terbatas. Militer tidak pernah dimotivasi oleh keuntungan, dan tidak ada yang menunjukkan bahwa kudeta ini adalah tentang apapun selain politik, kekuasaan, dan ambisi pribadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaklumi. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.